Musa dan Muhammad tidak disebut penebus, tetapi Yesus menurut orang Nasrani penebus. Jadi betul akan muncul nabi di luar Israel yang sama dengan Musa, yaitu Muhammad. Jadi ini tidak lagi diragukan. Boleh saya menerangkan sedikit tentang Yohanes 14 ayat 16? Ya, dalam bahasa asli kan disebutkan seorang penghibur. Kalau kata seorang berarti itu bukan Roh Kudus, tetapi orang yang membawa berita yang berbeda dengan Yesus itu sendiri. Karena dia meminta kepada Bapa. Nah, memang betul parakletos artinya penghibur. Tetapi pengertian penghibur itu adalah seorang yang memuji Allah. Karena dalam bahasa asli sebetulnya perekreto. Perekreto artinya sang pemuja atau pembela. Itu kalau bahasa dulu ruh ekmet artinya roh kebenaran. Jadi kata ekmet itu ada hubungan dengan sang pemuja itu atau sang pembela keadilan. Ya, memang ada hubungan dengan Yesaya pasal 42. Disebutkan di sana bahwa roh Tuhan akan menyertai dia dan dia menyatakan hukum kepada segala bangsa. Kalau ditinjau bahwa itu juga bukan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu dia datang untuk bangsa Israel. Lalu kita tarik ayat per ayat, kita temukan pada ayatnya yang ke-7 bahwa dia akan menyaringkan suaranya di padang gurun, di tempat berbatu-batu, yang banyak batu. Nah itu sebetulnya ada hubungan dengan tanah Arab sana. Memang pada Yesaya pasal 29 ayat 11, ayat 12, di sana ada seorang nabi disebutkan yang tak dapat membaca. Itu ciri khas Muhammad. Walaupun demikian, Muhammad itu menerima ilham daripada Allah itu sendiri. Lalu saya hubungkan siapa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu. Kembali pada ayat tadi, ayat 7, pasal 40 ayat 7. Nabi itu adalah keturunan Kedar. Lalu saya hubungkan dengan Kejadian pasal 25 ayat 13, Kedar itu adalah keturunan Ismail. Lalu Ulangan 18 ayat 18 disebutkan ada seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudaramu. Lalu saya hubungkan juga dengan Ulangan 34 ayat 10. Sebaiknya saya baca. Boleh? Atau boleh Bapak baca di sini? Boleh tampilkan? Oke, sedikit Pak, ini mengenai yang Yesaya 29. Ini saya merujuk dari teks yang tertua saja Pak ya. Oh ya, Anda kembali dengan ayat tadi. Ya, yang 29:12 ya. Yesaya 29:12. Di sini tuh nih saya lingkar aja ya, supaya gampang. Nih Pak yang saya lingkar ya Pak ya. Tuh. Iya. Ya. Kata yang dipakai di sana dalam kodeks Sinaiticus itu adalah hira. Waktu itu adalah hi, iota, rho, alfa. Dalam bahasa Yunani waktu itu, baik secara erasmian, baik secara koine, itu tidak punya arti gitu. Berarti itu merujuk pada suatu tempat. Nah, kalau kita lihat dalam literatur Islam, ada satu tempat tuh di dalam, misalkan di Bukhari 3 ya, Sahih Bukhari 3 itu, ada seorang tuh yang menerima kedatangan seorang malaikat itu di gua Hira. Sama katanya itu. Jadi fonetiknya itu sama, Hira gitu. Nah, kalau kita lihat di terjemahan sekarang itu Hira itu sudah berganti jadi Hira. Ada tambahan tuh huruf sigma di sana sehingga itu mempunyai arti itu tangan. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari teks ya, nih ya, saya hilangin dulu nih. Ya, ini dari Isaiah chapter 29 verse 12. Jadi sana tuh jelas itu soalnya tuh artinya tuh gini. Jadi kitab ini atau Biblion itu akan diberikan di Hira kepada orang yang tidak dapat membaca, yang tidak terpelajar lah gitu. Itu artinya gitu. Nah itu kalau misalnya kan dilihat dari literatur Islam itu ada orang yang cocok seperti itu. Nah kalau yang lain itu misalkan di Kedar, itu ya itu tambahan lagi. Tapi kalau yang paling menurut saya itu paling kuat sekali sehingga itu membuat seorang yang bernama tuh siapa namanya Warqah bin Nawfal itu akhirnya itu mengakui bahwa inilah itu orang yang dinubuatkan
Karena itu dalam di Sahih Bukhari 3 itu disebutkan bahwa dia itu biasa menulis gospel dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu artinya itu dia tuh ahli kitab gitu. Nah, kalau dia tuh dia tuh paham sekali gitu kan. Harusnya tuh kenapa tuh orang-orang yang sekarang ya, yang Kristen sekarang itu, yang kalau mereka itu kritis dan jujur, harus itu ketika melihat keterangan-keterangan dari seluruh Bible sendiri itu memang merujuk sebenarnya itu ada nubuatan, ada ramalan tentang hadirnya tuh seorang nabi yang akan menjadi penerus. Tadi kalau Pak Dace bicara tentang Ulangan 18 ya itu cocok sekali karena itu nabi yang dibangkitkan di antara dari suku-suku Israel itu. Jadi bukan di dalam suku Israel gitu, berarti di luar sebenarnya. Siapa itu iya, ya ada. berarti? Kalau itu Pak ada di Ulangan 34 ayat 10. Saya bacakan, boleh? Ya, silakan. Ulangan pasal 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari orang Israel. Artinya ada seorang nabi seperti Musa yang tidak bangkit di Israel, tetapi bangkit di luar. Ya. Jadi setelah muncul nabi terakhir, yang disebut Muhammad, jadi dia sama dengan Musa. Seperti ini saya sebutkan ada beberapa kesamaannya, ya. Nabi Muhammad ini sama dengan Nabi Musa sesuai dengan nubuat bahwa akan muncul nabi yang sama dengan Musa yang bukan dari Israel. Musa dengan Muhammad dia ada oleh karena hubungan suami istri, tetapi Yesus tidak. Kedua, Musa dengan Muhammad dilahirkan oleh karena rencana manusia, tetapi Yesus Kristus lahir oleh Roh Kudus. Ketiga, Musa dan Muhammad itu kawin, tetapi Yesus tidak kawin. Keempat, Musa dan Muhammad ada keturunan, tetapi Yesus tidak ada keturunan. Kelima, Musa dan Muhammad diterima oleh bangsanya, tetapi Yesus tidak diterima oleh bangsa Israel. Keenam, Musa dan Muhammad melalui mereka diciptakan hukum baru, tetapi Yesus tidak. Yesus meneruskan hukum Torah. Musa dan Muhammad mati, tetapi Yesus dibangkitkan. Musa dan Muhammad dikuburkan, tetapi Yesus bangkit dari kubur. Musa dan Muhammad dikuasai oleh Roh Allah. Jadi Roh Allah yang memimpin, tetapi Yesus penyelmaan Roh Allah itu. Musa dan Muhammad tidak disebut penebus, tetapi Yesus menurut orang Nasrani penebus. Jadi betul akan muncul nabi di luar Israel yang sama dengan Musa, yaitu Muhammad. Jadi ini tidak lagi diragukan, yaitu Muhammad. Jadi ini tidak lagi diragukan. Alkitab yang menceritakan, Alkitab yang menubuatkan digenapi pada akhir zaman sesudah nabi kedua. Jadi ada matahari, ada bintang, ada bulan. Jadi ada tiga. Ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Mesti ada tiga nabi. Nabi Musa nabinya orang Israel, Yesus nabinya orang Nasrani, lalu Musa nabinya segala bangsa. Jadi genap tiga. Jadi tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad. Ini jelas. Menggenapi Alkitab. Itu menunjukkan rangkaian perjanjian lama dan baru itu diterangkan dalam Al-Quran. Sampai di sini dulu, Pak. Bagus sekali. Pak, dari mana Pak bisa tahu itu tentang... Saya minta maaf, Pak, karena saya ada lagi urusan, saya mengundurkan diri, boleh? Ya, kapan lagi Pak bisa sambung? Ini menarik, Pak. Kapan lagi kita bisa sambung? Terserah Pak Dace aja. Oke. Selamat malam. Tapi saya menampilkan diri dulu. Pak Dance, sebentar Pak Dance. Bisa minta waktu Oke. Ya, 1 menit aja Pak Dance. Begini, netizen di live chat penasaran. Mereka menitip pertanyaan gini, apakah Pak Dance sudah bersahadat? Gitu. Tolong dijawab biar netizen tidak penasaran Pak Dance. Halo Pak Dance. Pak, saya memberikan perumpamaan. Bukalah lemari itu, maka Anda mengetahui apa isinya. Berbicaralah Anda, maka pasti Anda diketahui oleh orang banyak. Nah demikian, pasti Anda mengetahui saya. Oke, sampai jumpa. Baik, makasih Pak Dance. Padahal saya mau tanya-tanya kepada Dance ini. Mana Pak Dance? Iya, lebih bagus. Pak Dance, selamat malam Pak Dance. Pak Dance. Mungkin beliau nggak tahu buka mic nih, bentar. Coba ditelepon dulu lah, Bang. Saya ada ditanyakan beberapa karena tadi kan saya baru live dengan Bang Nandar. Ada yang heboh dari Pak Dance. Makanya saya mau konfirmasi langsung sama beliau biar yang nonton juga
ada konfirmasinya. Oh, oke. Nah, tadi kan kita membahas di Bang Nandar itu gini, bahwa beliau yakin Isa putra Maryam atau Yesus itu tidaklah tersalib menurut Pak Dance. Nah, ini memang sepemahaman dengan yang ada di Al-Quran, di Quran Surah An-Nisa ayat 157. Di situ kan waqolihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalah. Nah, jadi pemahaman Pak Dance menurut Bible dia sendiri, dia membuktikan bahwa Yesus itu memang tidak tersalib. Nah, jadi inilah yang membuat ya katanya Pak Dance bersahadat. Sebenarnya kan kita sudah berdiskusi juga dengan Pak Dance itu udah lama. Terus dari diskusi kemarin kita juga sependapat bahwa Isa atau Yesus itu utusan, dia bukan Tuhan, terus ruhnya itu bukan ruh ya seperti ruh umumnya, bukan firman menjadi manusia atau hal lainnya yang seperti dikatakan oleh polemikus Kristen sekarang gitu. Ya, tadi kan sudah dibahas juga dengan Bang Nandar, ada beberapa hal yang membuat Pak Dance itu bersahadat. Contoh di sini. Nah, ini yang membuat beliau itu yakin bahwa Yesus itu tidaklah tersalib gitu. Karena apa? Salah satu mukjizat Yesus atau Isa itu dapat merubah rupanya sendiri. Coba kalau kita lihat. Nah, di sini 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Nah, disitulah mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa. Artinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dia diserupakan. Karena Yesus sendiri yang mempunyai mukjizat bahwa dia bisa menyerupakan diri. Nah, terus ada lagi ayatnya. Di mana? Di Markus 16:12. Tapi oleh polemikus Kristen, biasanya Markus 16:12 ini hanya tambahan. Tapi ya kenapa juga mau menambahkan seperti ini? Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Nah, ini menampakkan diri dalam rupa yang lain. Udah jelas ya, Yesus itu bisa merubah dirinya sendiri. Nah, itulah salah satu mukjizatnya. Jadi kalau untuk masalah mukjizat Yesus yang tersembunyi yang dikatakan di Al-Quran, apalagi di dalam Quran Surah An-Nisa 157, dikonfirmasi oleh kitab mereka sendiri. Tapi sayangnya polemikus Kristen tidak mempercayai bahwa Yesus merubah dirinya sendiri, tetapi memang dialah yang tersalib. Kalau penyaliban itu gagal, maka hancur iman mereka. Nggak ada tuh yang namanya penebusan dosa. Akhirnya gagal juga penebusan dosa. Intinya ajaran mereka ini bahwa kalau Yesus itu tidak tersalib, maka porak-porandalah untuk masalah penebusan dosa, terus nubuatan-nubuatan hancur. Padahal kalau kita lihat, coba teman-teman lihat semua di Matius 4 nomor 10 ini. Mohon maaf, Matius 4. Aduh, di sini kita belajar Bible dulu ya. Nggak apa-apa nih, ngajak yang nonton juga. Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, di sini dikatakan oleh iblis, ada tertulis. Di mana tertulisnya? Mari kita buka nubuatannya di Mazmur 91. Nah, coba teman-teman lihat semua di sini. Tertulisnya di sini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bayangkan, Yesus itu terantuk batu saja nggak bisa. Apalagi sampai ditarik, diseret, ditampar, diludahin hansip Romawi. Dia dijaga malaikat. Gak mungkin dia bisa dilukai. Apalagi salah satu mukjizatnya dia dapat merubah diri dia sendiri. Benar. Shadaqallahul azim, maha benar apa yang dikatakan oleh Allah bahwa dia itu diserupakan. Andaikan orang yang mau berpikir memakai kitab yang dia imannya sendiri, seperti halnya Pak Dance, saya yakinlah bahwa seseorang itu pasti akan menyadarinya, ya Yesus itu tidaklah
tersalib. Jadi seperti itu. Silakan ditambahkan Bang Pami. Kalau masalah yang enak-enak itu mereka tafsirkan secara real gitu. Tetapi kalau masalah yang susah-susah itu mereka bilang rohani. Itu udah biasa seperti itu. Contoh, nggak usah jauh. Masalah sunat. Sunat itu sakit. Paling sakitnya dipotong 1 minggu selesai beres. Larinya ke sunat rohani. Setelah perpuluhan, itu nggak ada perpuluhan rohani. Tapi perpuluhan real gitu. Jadi yang enak-enak itu real, yang susah-susah itu rohani gitu loh Bang. Jadi nggak usah banyak tafsir. Nah, kita bisa lihat ini plagiatnya gimana gitu loh. Kalau kita lihat seperti ini, coba yang enak-enak apa? Masalah perpuluhan itu real. Masalah sunat itu sunat rohani. Babi yang enak itu dihalalkan. Nah, setelah makanan yang diharamkan itu mereka halalkan. Tetapi makanan yang udah halal yang diajarkan oleh para nabi nggak mereka makan. Nah, dengan alasan apa? Apa yang masuk ke dalam mulutmu bukanlah menajiskan, tapi yang keluarlah yang menajiskan. Kalau gitu, makan ban mobil, makan manusia juga nggak najis gitu loh. Nah, itu kan nggak ada penafsiran macam-macam. Apa yang masuk? Jadi apapun yang masuk ke mulut. Wah, kita katanya punya akal. Yang mana makanan, yang mana bukan, kan kayak gitu. Nah, sudah tahu kita mempunyai akal, yang mana diharamkan, maka dihindar. Kan seperti itu. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal gitu loh. Maka dari itu, Yesus itu seperti di dalam Al-Quran. Di Quran surah Al-Maidah 46 sampai 48. Dia itu membenarkan Taurat gitu loh. Apa yang telah haram, yang telah diharamkan oleh Allah, dia juga mengharamkannya. Nah, coba kalau kita lihat faktanya, di mana Yesus pernah makan babi? Nggak ada. Karena bagi Yahudi, babi itu memang haram sampai hari ini gitu. Kan di kitab mereka sendiri juga ada di Imamat 11 itu bahwa babi itu haram. Nah, jadi yang enak-enak itu real, tapi kalau yang susah-susah dan menyakitkan, maka itu rohani gitu loh Bang. Lanjut. Tapi Bang Yusuf tau nggak yang di Matius 12 itu tentang tanda-tanda roh? Ya gimana? Matius 12. Kalau Matius 12 tadi rasanya baru saya buka juga sama Bang Nandar gitu. Nah, jadi seperti itu. Udahlah, apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti terbukti lah. Kalau kata Allah bahwa Yesus itu atau Isa itu tidak tersalib, berarti memang tidak tersalib. Pada buktinya tadi Bang Nandar dengan data-datanya, terus menurut Pak Dance sendiri apa yang diomongkan Pak Dance bahwa yang tersalib itu adalah Yudas Iskariot gitu, bukan Yesus. Karena alasan apa? Karena alasannya Yesus mempunyai mukjizat sendiri, dia bisa merubah rupa. Jadi nggak penting bagi kita kalau mencari siapa yang tersalib. Tetapi menurut Kristen sendiri, dia toh bisa merubah rupanya sendiri. Kenapa kita harus repot mencari? Udah pasti dia berubah rupa ketika dia mau ditangkap Hansip Romawi. Beres kayak gitu. Nggak perlu kita tafsir ke sana kemari. Nah, terus dari segi ajarannya dari mana? Nggak ada dia mengajarkan firman jadi manusia. Itu kata Yohanes. Kadang-kadang aneh juga saya melihat kitab mereka ini. Kenapa? Yohanes itu bisa lebih tahu daripada Yesus. Pertanyaannya, kapan Yohanes lihat firman jadi manusia? Lihat firman jadi daging. Terus kapan Yesus mengatakan dia dari firman? Nggak ada, semua ajaran fiktif gitu loh. Padahal Yesus mengatakan apa? Di Matius 4 nomor 10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, hanya kepada dialah engkau berbakti. Ayat di Al-Qur'annya di mana? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Beres gitu. Sebenarnya ajaran Islam ini juga berbeda dengan ajaran Yesus. Nah, contoh kemarin juga Pak Dance, saya sampai terheran-heran dengan Pak Dance. Apa yang saya membuat heran dengan Pak Dance? Masalah pembuktian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Pak Dance lebih hebat menjabarkannya daripada Muslim. Astagfirullah, kata saya. Nah, maka dari itu saya menanyakan kepada Hanja kemarin, Pak, Bapak sudah sepemikiran dengan kita Muslim. Bapak mengakui Yesus itu utusan. Bapak mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Bapak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan di luar Bani Israel, yang mana dari keturunan Nabi Ismail, yang dari Kedar gitu keturunannya. Nah, itu adalah Nabi Muhammad. Maka dari itu
Ya saya bangga saja sih mendengarkan Pak Dance bersahadat tadi. Karena saya konfirmasi dengan teman-teman, Pak Dance itu bersahadat memang disaksikan oleh Ustadz Kainama. Nah, balik lagi kita ke pembahasan Yesus sedikit. Jadi kalau yang diajarkan Yesus sejak zaman dulu adalah tauhid. Maka dari itu saya telah meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada 93 ayat diceritakan tentang Nabi Isa. Terus ada 18% di Bible mereka. Nah, apakah benar kita mengatakan bahwa Bible mereka itu adalah palsu? Mereka keseringan mencari aslinya. Bible itu telah diubah-ubah gitu, terkontaminasi dengan ideologi manusia. Makanya kan Allah di dalam Al-Quran menyatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila." Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Padahal ahli kitab itu tahu gitu. Kebenaran itu mereka tahu, hanya saja mereka sembunyikan. Apa yang diajarkan oleh Yesus, mereka telah merubah-rubahnya. Nah, lalu bagaimana dengan masalah hal yang palsu gitu? Contoh gini, susu dengan madu. Nah, saya mendapat analogi ini saya pinjam dari Bang Nandar ya. Bang Pami, saya mau tanya Bang Pami, ketika madu asli itu nggak bercampur apa-apa, Bang Pami nyebutnya apa? Madu kan? Madu. Sekarang kalau madu campur susu, Bang Pami nyebut apa? Ya, susu madu. Susu madu. Tapi masih ada kan komponen madunya. Nah, kalau ada komponen madunya, begitulah yang dikatakan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 79. Bahwa memang ada kitab terdahulu diubah, tetapi ada beberapa atau serpihan-serpihan yang masih ada kebenarannya. Gitu. Nah, jadi kebenarannya seperti apa? Kebenarannya apa yang telah dikatakan oleh Yesus di Bible mereka 18% itu. Hanya itu yang dapat kita percaya. Contoh, yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Aku diutus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Di mana di Al-Qurannya? Di Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Apalagi yang dikatakan Yesus? Segala firman yang telah engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka benar-benar telah menerimanya dan mereka tahu aku datang daripada dan mereka tahu bahwa aku adalah utusanmu. Itu Yohanes nomor 8 Yohanes 17 nomor 8. Di ayat Al-Qur'annya di mana? Di dalam Al-Maidah ayat 117. Mohon maaf, bukan waqaulihim. Teringat saya Anissa tadi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbak. Jadi Isa itu menyampaikan sesuai apa yang telah ia dapat dan diperintahkan oleh Allah untuk dia sampaikan. Nah, Yohanes 17 nomor 8 dengan Al-Maidah 117 itu bersinggungan sama gitu loh. Nah, terus dia mengaku sebagai utusan bertaburan di ayat mereka. Puluhan. Bapak yang mengutus aku di Matius, Bapak mengutus aku di Yohanes, Bapak mengutus aku. Di Al-Qur'an di mana? Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabi. Udah jelas gitu loh ajarannya itu. Tapi kenapa banyak teman-teman kita dari Kristen itu malah mengambil catatan atau ideologi manusia untuk dijadikan iman mereka gitu. Nah, inilah sesuatu yang salah menurut saya. Tidak mengikuti ajaran Yesus tapi mengaku sebagai pengikut Yesus. Serigala berbulu domba. Sekian Bang Pami. Yang lain tanggapi ya, yang lain. Jadi kalau menurut saya sudah jelas, cuman mereka itu memutar-mutar lidah mereka, baik di Bible yang menurut Yesus ya. Bible yang menurut Yesus itu jelas ajarannya. Nah, Bible yang menurut bukan Yesus itu yang sebenarnya jelas sih, cuman diputar-putar lidah mereka yang menyampaikan itu. Kalau menurut saya sebenarnya si Paulus itu sebenarnya juga monoteis gitu, cuman
ada kesalahan Paulus stereologi ya Pak ya Bang Mami ya. Yang menjelaskan stereologi itu si Paulus ya. Terus bagaimana? Akhirnya penyaliban Yesus itu dibesar-besarkan oleh Paulus. Itu sebenarnya Paulus sendiri itu kan kalau menurut saya secara pelan-pelan ya kita baca, tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan, Kurios. Nah, ini disesatkan oleh bapak-bapak gereja penerusnya. Lanjut Bang Fahmi. Jadi ada istilah bapak apostol ya, itu orang-orang 12 murid, bapak-bapak gereja, inilah yang mengeluarkan pemahaman-pemahaman itu yang keliru. Kalau menurut saya keliru ya. Kenapa saya bilang? Karena itu mencoba tuh mengangkat tuh mendekat Tuhan. Nah itu jelas kalau dia itu hamba nggak mungkin dia Tuhan. Kalau dia nabi Tuhan. Tapi ya itulah balik ke apakah kita tuh akan kritis. Kalau sudah ada susah sampai ke sana, mesti lepaskan dulu itu dong. Jadi kita maunya tuh diajak gitu, supaya itu tahu sejarah bapak-bapak gereja seperti ya atau artikel teks di Tuhan itu supaya. Tapi kalau mau tabrak dok susah lah. Dok itu sudah bicara rasa soalnya kan rasa itu ada di mereka. Kita kan punya perasaan seperti mereka ya. Tapi gini Bang Yusuf, itu kan tadi kan saya sempat singgung tentang bukan. Nah ini Matius 12 ya gitu kan yang 39. Tapi jawabnya kepada mereka, maksudnya Yesus katakan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain tanda Nabi. Apa itu tanda Nabi Yunus itu? Yunus 1:17. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lama. Itu kalau dimakan ikan besar ya gitu kan, harusnya itu orang itu mati gitu, dia kan terurai oleh enzim-enzim dalam ikan itu. Kalau kita cek di Yunus 3-nya nggak mati. Berarti kalau tanda Yunus itu bukan bicara tentang ikan ya, tapi bicara tentang orang yang harusnya itu mati, tidak mati. Jadi apapun itu yang ikan bawah itu dia itu memang tidak mati. Maunya itu kan menurut doktrin ya, dosa gitu. Itu ya menurut Paulus ya, itu kesalahan Paulus di situ. Kalau menurut itu dia itu nggak akan mati. Kayak simpel seperti itu. Ya silakan. Silakan. Kalau ada mau tambahan Pak Dance-nya, silakan Pak Dance. Jadi benar itu kalau dibilang itu salib itu tersendiri. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, gitu kan ada keanehan gitu kalau yang salib itu adalah yang pertama itu dalam sebelum kayu salib itu dia tuh selalu merujuk Bapa. Tiba-tiba gitu ketika disalib itu merujuknya tuh sebagai ya Tuhan gitu. Itu bukan Bapak, kenapa kau tidak menyelamatkan aku gitu kan? Kenapa kau mengabaikan aku? Tapi yang mereka Tuhan. Mesti yang soal yang lupa gitu bisa jadi tuh salah satu yang mesti dijawab gitu. Kalau memangnya kemampuan dan akhirnya itu yang ditangkap itu malah bukan ditangkap dan disalib, tapi nggak tahu lah siapa lah. Nah itu ada bukti itu di Yohanes 19 ada percakapan antara Pilatus. Nah seolah-olah itu dari yang disampaikannya itu ketika sebelum dibawa ke mahkamah itu ya, sama pas sudah di mahkamah itu berbeda gitu. Apakah ini Yesus tuh dibawa ke Pilatus, dan itu yang kisah di Pilatus itu sudah di Yohanes, di Markus itu tidak ada gitu. Ada yang bisa tahu itu? Boleh nambah dikit Bang ya? Ya. Pak Pendeta Dance sudah bersyahadat ya Bang ya, buat para yang belum tahu ya, Pendeta Dance baru saja Pak, kapan Bang bersyahadatnya Bang? Nanti dikonfirmasi oleh Ustadz Kainama. Oh iya, alhamdulillah ya. Karena Ustadz Kainama yang saksi, yang jadi saksi. Ya, alhamdulillah. Akhirnya yang saya harapkan selama ini ya, sempat saya sangat berharap ya, bahkan di setiap akhir sholat saya selalu mendoakan Pak Dance semoga dia diberikan hidayah gitu kan ya. Jadi aku nambah dikit aja ya, jadi dengan Pak Dance mungkin ya mudah-mudahan sudah fix bersyahadat. Jadi Pak Dance artinya Pak Dance ini bukan semakin jauh ya dari pengajaran Yesus, malah dia semakin dekat sama Yesus ya, karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia bukan Tuhan ya. Beberapa ayat ya kan, bahwa kata Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan Yesus sama sekali tidak pernah menyuruh kita untuk menyembahnya. Yesus mengatakan dirinya akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, itu di Yohanes. Kemudian jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu meskipun tidak ada artinya. Allahku lah yang memuliakan. Artinya walaupun kita memuliakan Yesus layaknya seorang Tuhan, tidak sedikit pun akan ada manfaatnya ya. Bahkan itu akan menjadi kesyirikan yang besar ya, yang Yesus sendiri mengharamkan itu.